Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriati SPG SD selaku Kepala SD Negeri Saluteka, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta tenaga kependidikan SD Negeri Saluteka. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di Satuan Pendidikan SD Negeri Saluteka sebagai tugas di modul 1.4 program pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti, dan sekaligus sebagai praktik baik yang akan kita selenggarakan pada kelompok belajar kita di SD Negeri Saluteka. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di awal kiamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi konsep inti budaya positif itu ada yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, ada juga disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai minat dan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang selama ini kita lakukan suatu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita juga sering berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi yang terakhir yang sering kita lakukan adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau menurut stimulus respon, realita kebutuhan kita itu sama, tapi menurut teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun, menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Namun menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu menurut teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat kebijakan gagal. Namun menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, modelnya itu berpikir menang kalah. Namun menurut teori kontrol, modelnya itu berpikir menang-menang. Baik, selanjutnya ada disiplin positif. Jadi disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, seperti reward, ancaman, atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intensif dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebijakan. Nilai-nilai kebijakan itu termasuk nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Di sini saya mengambil 3 contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua ada Ibo Primeros atau program PEP, dan yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Dan yang sudah kita terapkan bersama, mulai kita canangkan di satuan pendidikan kita adalah profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya akan menunjukkan kebutuhan dasar manusia atau unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis.
Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya memiliki tujuan, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada bertahan hidup. Manusia itu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan juga kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu juga ingin dipedulikan, pengen ada berbagi, pengen ada kerjasama, dan bahkan pengen menjadi bagian dari kelompok gitu. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Manusia itu butuh diakui harga dirinya. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, nah berprestasi, diakui, didengar, nah, dia juga butuh seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya ada kebebasan. Manusia juga ingin dianggap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu ada kesenangan. Manusia juga butuh bermain, butuh humor, butuh antusiasme, dan juga butuh tertawa. Jadi Bapak Ibu yang harus kita pahami, apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, itulah yang menyebabkan anak-anak kita itu akan menyimpang gitu, menyimpang dari disiplin yang kita buat, seperti itu. Dan ini motivasi perilaku manusia. Jadi apabila kita sadar motivasi anak-anak itu ada 2, Bapak Ibu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik itu yang dari dalam diri anak-anak itu, jadi dia memang pengen menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri gitu, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Namun kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar, contoh dari orang tua, dari guru, dari lingkungannya lah pokoknya. Jadi yang pertama, anak itu termotivasi karena menghindar dari ketidaknyamanan, karena takut dihukum. Anak-anak berangkat tiap hari, berangkat pagi, oh karena takut dihukum. Anak-anak tiap hari nulis, oh karena takut dihukum gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, saya nulisnya pertama gitu, selesainya pertama, nanti saya pulang pertama, oh nanti saya dapat coklat dari guru, kayak gitu. Itu motivasi intrinsik. Kemudian ini saya akan menunjukkan ini yang kita lakukan sehari-hari, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu intinya tidak terencana, biasanya tiba-tiba gitu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan gitu. Misal kita menghukum anak karena tidak mematuhi tata tertib. Nah, itu kan murid tidak dilibatkan untuk menyepakati hukuman itu. Hukuman itu hanya bersifat satu arah. Kita yang menginginkan, sebenarnya murid tidak menginginkan gitu. Kemudian yang kedua ada konsekuensi, itu terencana, disepakati, namun murid tetap merasa tidak nyaman. Sikap guru juga selalu memonitor, kepo bahasa kerennya ya. Kita selalu mengepoin setiap hari gerak-gerik murid kita. Nah, nanti akan dijelaskan yang tepat untuk kita berikan itu namanya restitusi, Bapak Ibu. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya itu kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini 5 posisi kontrol guru yang sering kita salah artikan dan sering kita salah gunakan. Yang pertama adalah penghukum. Kita sering menghukum anak. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kita sering membuat anak-anak itu merasa bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian posisi kontrol ketiga ada teman. Dan posisi kontrol keempat adalah pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Jadi seperti ini. Saya mengambil satu kasus, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila kita di posisi kontrol penghukum, kata-kata ini yang biasa kita lakukan: hormat pada bendera 1 jam. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, kita biasanya seperti ini kata-katanya: berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nah, murid akan merasa bersalah gitu, iya kan? Kemudian yang selanjutnya, ini sebagai teman, obrolannya lebih bersifat ya bareng teman gitu, santai. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu
Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling tepat untuk kita berikan kepada peserta didik atau murid atau anak-anak itu berada pada posisi kontrol yang terakhir, manajer. Jadi kita tanya dulu dengan murid, dia memahami tidak masalahnya dia itu di mana. Kemudian murid tersebut diajak kolaborasi, diajak berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi di situ ada kesepakatan antara guru dan murid sehingga akan memunculkan motivasi ekstrinsik, motivasi di dalam dirinya untuk mendisiplinkan dirinya gitu. Nah, ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu. Saya kecewa dengan kamu. Ini kata-kata yang sering kita berikan kepada murid. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas nih. Ini sebagai pemantau. Nah, ini yang harus kita buat Bapak Ibu. Mengapa kok kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, jadi kalau kita buat peraturan kelas itu memang sudah ada aturan. Yang namanya sekolah harus disiplin, yang namanya sekolah harus berangkat pagi. Namun dengan keyakinan kelas itu merupakan pendapat dari semua warga kelas. Jadi nanti disepakati itulah yang akan menjadi keyakinan. Saya memiliki video ya Bapak Ibu, bisa kita tonton bersama cara membuat keyakinan kelas. Kita simak bersama terlebih dahulu. Jadi ini ya Bapak Ibu, contoh video pembuatan keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan di kelas masing-masing. Jadi yang pertama, di hari sebelumnya kita membuat terlebih dahulu kesepakatan yang memang mau disepakati antara kita dengan murid, sehingga nanti waktu pembuatan murid sudah tidak bingung apa saja sih keyakinan kelas yang akan dibuat di kelas kita nanti gitu. Misalkan keyakinan kelas yang dia inginkan, misalkan saling menghargai gitu. Nah, nanti kalau memang sudah dibuat, kita bisa membeli karton beraneka warna, bergantung dengan yang disukai di kelas Bapak Ibu. Oh, sepertinya cara menggunakan warna kuning, cara menggunakan warna hitam, atau mungkin warna putih. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, nanti ditempel seperti ini tuh. Nah, murid-murid akan merasa terkesan gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu sudah ada gambaran ya di dalam diri mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu Bapak Ibu sifatnya tuh abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif. Sedikit saja Bapak Ibu, tidak usah banyak-banyak agar mudah diingat oleh anak-anak dan harus sesuai dengan kondisi kelas gitu dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Misal kita mengambil contoh, tidak boleh membawa HP ya, seperti itu ya. Nah, ya kebanyakan kan anak seusia SD juga belum semuanya memiliki HP kan, beda dengan SMA gitu, jadi harus disesuaikan. Kemudian yang paling memang harus kita terapkan bahwa semua warga sekolah ini atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan tersebut. Nah, yang tadi ditampilkan. Nah, ini yang ingin saya kenalkan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi apabila kita mengalami ketidakdisiplinan diri anak, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan yang kita tadi buat, keyakinan kelas yang tadi kita buat. Jadi segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah validasi
Perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak-anak melanggar disiplin diri itu pasti karena memiliki alasan. Alasan itu apa? Ya tadi, karena 5 kebutuhan dasarnya biasanya tidak terpenuhi semua gitu. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada dasarnya anak-anak itu sudah termotivasi untuk disiplin di dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Nah, seperti pertanyaan bisa kita ajukan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Hanya sayang ini ya Bapak Ibu. Suaranya tidak ada. Kalau suaranya ada, ini lebih jelas sih Bapak Ibu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kenapa Aldi mencoret buku Kiara? Nah, Ibu tahu berbuat salah itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Nah, Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, saya berkata demikian. Aldi melakukan itu pasti ada alasan. Aldi menjawab, ya Bu, Kiara menyembunyikan sepatu saya dan ngomongin saya gendut. Gitu. Nah, wajar saja kalau Aldi marah. Ibu menghargai karena Aldi tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, misal memukul Kiara gitu. Tapi apakah tindakan yang dilakukan Aldi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Aldi menjawab, tidak Bu. Nah, Aldi kira-kira melanggar keyakinan kelas kita, melanggar keyakinan kelas apa? Saling menghormati antar teman Bu, kata Aldi seperti itu. Kemudian saya berkata, saling menghormati antar teman itu penting tidak menurut Aldi? Penting Bu. Jadi hal apa yang akan dilakukan Aldi untuk memperbaiki kesalahan ini atau permasalahan ini? Aldi menjawab, saya akan meminta maaf kepada Kiara Bu, gitu. Kemudian saya akan belajar lebih sabar lagi. Nah, saya kemudian menambahkan lagi kepada Aldi, oh iya, Ibu menghargai. Nah, kita harus ada kata-kata seperti itu. Ibu menghargai tindakan kamu Aldi yang sudah sadar untuk memperbaiki kesalahan kamu itu, gitu. Aldi harus bisa mengontrol emosi Aldi. Nah, seperti itu. Jadi intinya gini Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman pada anak, ternyata itu imbasnya, dapatnya itu motivasi ekstrinsik. Itu akan diterapkan pada anak, tapi dalam jangka waktu yang pendek gitu Bapak Ibu. Karena satu, dia itu takut akan rasa sakit fisik maupun mentalnya gitu. Misal kita hukum anak-anak tidak berangkat sesuai jam, kamu sering telat, kamu harus mengepel, kamu harus membersihkan WC gitu. Nah, anak-anak itu akan mengikuti tapi hanya dalam waktu yang pendek. Kemudian mental anak tersebut juga akan terganggu. Oleh sebab itu, muncullah prakarsa perubahan tersebut yang namanya restitusi atau penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, segitiga restitusi itu. Yang harus kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, berkaitan dengan materi budaya positif, apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk pemahaman kita bersama? Ini 5 posisi kontrol guru. Apakah ada yang ditanyakan? Agar sama-sama kita belajar untuk menambah pemahaman kita. Kita tidak dapat pungkiri ya Bapak Ibu, selama ini kita sering salah mengartikan dan salah menggunakan posisi kontrol kita yang ini. Ternyata yang dianjurkan Bapak Ibu, kita menggunakan yang ini, posisi kontrol manager. Jadi bukannya kita langsung marah dan menghukum, namun bertanya dulu apakah anak tersebut memahami kesalahannya dia, baru kita menyelesaikan masalah tersebut. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru.
Dan kalau posisi kontrol yang kedua membuat merasa bersalah, anak akan takut. Bapak Ibu, nggak banyak sih, ada kasus anak itu bunuh diri karena dia merasa bersalah pernah melakukan kesalahan terhadap gurunya. Nah ini yang harus menjadi PR bagi kita. Apakah kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol sebagaimana mestinya? Kita memang memiliki kewajiban untuk mendisiplinkan murid, namun tentunya kita juga harus memahami apakah kita sudah memberikan. Nah, apakah kita sudah mampu memberikan dan mencukupi 5 kebutuhan dasarnya? Anak-anak cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan karena 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau memenuhi semua, kita sebagai guru mau memenuhi semua, ya tentu saja tidak bisa. Kebutuhan bertahan hidup, kita mau menghidupi anak kita di kelas, kan tidak mungkin. Makan, minum, biaya, pakaian, tidak mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kolaborasi dengan orang tua, gitu. Apalagi kita kan di sini guru kelas, memiliki tanggung jawab penuh kepada anak di saat bersekolah. Nah, yang harus kita lakukan kolaborasi dengan orang tua agar tujuan pembelajaran, agar disiplin diri anak itu lama-lama terwujud. Nah, kemudian apa yang nanti dampak yang akan kita rasakan? Ya ini, budaya positif di satuan pendidikan SD Negeri 1 TK itu akan terwujud, akan nampak gitu. Tanpa kita harus menghukum, tanpa kita harus membuat rasa bersalah, tanpa kita harus selalu memantau, tanpa harus kita seakan-akan kok kita posisinya guru kok berada di kontrol teman. Yang harus kita lakukan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, nanti yang terakhir, semoga Bapak Ibu dan saya sendiri dan kita semua bisa menerapkan segitiga restitusi untuk kemajuan satuan pendidikan kita SD Negeri 1 TK. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu kita bersama agar dapat menempatkan diri di dalam memahami, menggunakan dan mengimplementasikan 5 posisi kontrol guru dan memberikan dengan berkolaborasi tentunya ya, mencukupi 5 kebutuhan dasar anak-anak atau murid kita di satuan pendidikan SD Negeri 1 TK demi terwujudnya budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti yang telah kita bahas pada hari sebelumnya, hari ini kita akan membuat apa anak? Kita akan membuat hiasan kelas. Bu Guru sudah menjelaskan ya kenapa kok kita harus membuat hiasan kelas, bukan peraturan kelas ya. Karena hiasan kelas itu sesuai dengan apa? Kemauan dan
Saya Sriati SPDSD, Kepala SD Negeri 1 TK. Saya bangga terhadap ibu dan bapak guru yang memiliki kinerja dan etos kerja yang tinggi, sehingga diberi kesempatan untuk dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Khususnya kepada Ibu Nur Fitri Ana Amustri SPD yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dan saya mengapresiasi diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Nur Fitri Ana Amustri SPD kepada Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SD Negeri 1 TK. Semoga dengan ilmu yang didapat tentang penerapan budaya positif dan dengan adanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah, tendik, dan semua pemangku kepentingan sekolah dapat mewujudkan budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 TK. Terima kasih, sukses terus Ibu Nur Fitri Ana Amustri SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Agustina, guru kelas 4A. Saya rekan sejawat dari Ibu Nur Fitriana Amustri SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saya sangat tertarik pada kegiatan diseminasi materi budaya positif yang telah Ibu Nur Fitri lakukan. Salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas. Dan kami juga telah memiliki pemahaman tentang 5 fungsi kontrol guru dan penyimpangan anak yang terjadi selama ini. Ternyata karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dan kami juga mendapatkan pemahaman bahwa posisi kontrol guru sebagai manajerlah yang tepat digunakan dalam pendisiplinan diri anak, yaitu dengan menggunakan konsep segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Dengan memanfaatkan konsep segitiga restitusi, murid akan memiliki disiplin diri secara intrinsik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Fitri yang sudah berbagi praktik baik pemahaman dan mengimplementasikan materi budaya positif pada guru dan tendik di Satuan Pendidikan SD Negeri 1 TK. Semoga kami semua dapat menerapkan budaya positif secara optimal sehingga mampu menciptakan merdeka belajar dan merdeka mengajar. Terima kasih. Sukses terus Ibu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.